Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan dan kelancaran ketika kita sedang mencari atau berikhtiar untuk mendapatkan hasil yang lillahi ta'ala. Pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang masih Buka Wasit Siliwangi ya, yaitu tentang menelusuri bocah Angon ini. Kan di pembahasan saya itu bocah Angon sifat itu kan hijrah, itu orang hijrah, seseorang yang hijrah itu bocah Angon ya. Saya akan coba bacakan Uga Wasit Siliwanginya itu. Nanti mudah-mudahan teman-teman semua bisa mempelajarinya ya. Kenapa saya bisa bilang bocah Angon itu sifat atau seseorang yang hijrah gitu ya. Dimimiti poe ieu pajajaran leungit di alam hirup, leungit ayeuna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak jabat dingaran pikeun nu mapai. Sabab bukti nu kari bakal rea nu malungkir, tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa ngan mapaina kudu make amparan, tapi anu marapaina loba nu radio aing pangpinterna mudu aredan heula. Sakabeh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang, tapi ngan di waktu anu parelu aing bakal datang deui nulungan nu barutuh, bantuan anu sarusak. Tapi ngan nu hade laku lampahna, mun ngaing datang moal kadeuleu, mun ngaing nyarita moal kadenge. Memang ngaing bakal datang, tapi ngan kanuran jage hatena. Kanun weruh disemu anu saestu, anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lan dipikirna. Nu hade laku lampahna mun aing datang teu ngarupa teu nyawara, tapi mere cere ku wawangi. Aya nu wani ngorehan terus-terusan, tengah hiding kapang larang ngorehan bari ngalawan bari seuri. Nyaeta budak Angon, imana ibirit leuwih pantona batu satang tungeun. Kahieman ku handeleum, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangona lain kebo lain embe, lain meong lain banteng, tapi kalakai jeung tetunggul. Inyana jongjon ngorehan
ngumpulkeun anu kapanggih, sabagian disumputkeun sabab acan wayahna ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana baris loba nu kabuka jeung rareang mental dilalakonkeun, tapi kudu ngalaman loba lalakon anggeus nyorang mundur zaman. Datang zaman, saban zaman mawa lalakon, lilana zaman sarua jeung waktuna nyukma. Musumah jeung nitis laju nitis pipindah sumpah. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, gitu ya. Yang dimaksud nama ini sebenarnya bukan Pajajaran, ya. Nama untuk ditelusuri, yaitu siapa namanya? Ya Bocah Angon, itu kan sebutan. Nama untuk ditelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Bukti yang ada akan banyak yang menolak, gitu ya. Karena apa? Saya bilang kan itu bukan sosok. Bocah Angon itu bukan sosok. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali, gitu ya. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar. Nah, dasar gitu kan. Dasar itu kan berarti apa? Yang saya bilang lebak itu dasar. Lebak itu dasar, saya bilang kan, mendasari. Atau kita sedang belajar ikhlas, pasrah itu gitu, dan jalani saja hidupnya gitu, agar ibaratnya tujuannya membersihkan diri, yaitu hijrah ke menuju kebaikan. Itu yang dimaksud dasar. Yang dimaksud dasar dalam Uga Wangsit Siliwangi, atau menurut saya gitu. Saya lanjut lagi ya. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara begitu. Nah, sekarang begini, yang dimaksud, maaf ya, yang dimaksud berlebihan atau sok pintar atau sombong kalau bicara, kan saya sering bilang, jika ketika kita sedang ada dalam posisi Bocah Angon, salah-salah, kan? Jika salah akan ibaratnya jadi seperti apa ya, tidak bisa menguasai egonya gitu. Karena kan tujuan mendasari itu kan pasrah, ikhlas, ridho itu kan untuk mengontrol hawa nafsu kita, ego kita gitu ya. Di sini sudah dijelaskan juga, tapi ini versi saya, jangan terlalu dipercayai gitu ya. Mungkin bisa menjadi bahan referensi atau kita renungkan kembali kebenarannya gitu ya. Saya lanjut lagi. Ini kata Prabunya, semua keturunan kalian akan aku kunjungi. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Nah, itu apa? Waktu tertentu dan saat diperlukan, gitu ya. Jadi
ibaratnya datangnya itu tanpa sadar. Maksudnya ketika ibaratnya kita sedang butuh pencerahan atau apa gitu, pencerahan atau ibaratnya sedang mencari sesuatu atau sedang hijrah, itulah gitu, butuh gitu. Tidak terasa, maksudnya tidak ngeh gitulah, bukan tidak terasa, tidak ngeh gitu. Kalau kerasa cuman tidak ngeh ke sana gitu. Tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong yang perlu, membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus peringainya. Nah, peringainya gitu kan. Peringai di sini tuh bisa bentuknya hati, niat, atau ikhlas. Peringai di sini gitu. Laku, lampah, tingkah laku bisa gitu. Hati bersih kan, tidak jelek sama orang, tidak berpikiran jelek sama orang gitu, tidak sombong, tidak ego, ibarat seperti itulah. Itu peringainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, kan? Di sini kan, apabila aku datang tidak takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Ini tanda tanya kan, apabila aku datang tak terlihat, apabila aku berbicara tak terdengar. Apa itu? Jadi begini, ketika datang tak terlihat itu kan ibaratnya memberi rasa tentang ibarat contoh saja ya, saya menyampaikan sesuatu nih tentang bocah angon, yaitu sifat. Ini bocah angon itu sifat kata saya, atau persamaannya hijrah. Nah itu kan ibaratnya seperti datang dan bicara, tidak terdengar. Maksud tidak terdengar, tapi maksudnya tidak percaya. Jadi apa yang disampaikan Prabu melalui keturunannya kan, di situ juga disebutkan kan, semua keturunan kalian akan kukunjungi. Nah, setiap keturunan untuk ibaratnya menyampaikan rasa atau apa yang kalau bahasa Sunda mah geretak hati gitu, yang digetarkan hatinya itu, yang dibilang kadang-kadang kan kita misalkan nih dalam hati kita kan suka ada yang ngomong gitu kan, kadang-kadang bisa hati kita tuh bisa menilai seseorang, kadang-kadang kan gitu ketika kita bertemu seseorang gitu ya. Nah, antara omongan orang itu antara percaya dan tidak kan, ini kan gitu menilainya hati kita gitu, atau kita melihat wajahnya saja kita kadang-kadang bisa menilai seseorang tersebut gitu kan. Nah, secara tidak sadar, nah itu yang dibilang yang dibilang tadi yang dibilang ketika aku datang gitu kan tidak terlihat. Nah itu rasa
dan berbicara kita akan terdengar karena dalam hati atau lewat seseorang untuk menyampaikannya begitu, atau jika biasanya contoh lah, ini yang digambarkan ini seperti gambaran pemuda berjanggut gitu. Jadi dorongan untuk melangkah ke hal yang lebih baik. Yang dimaksud ini ya, yang dikatakan ini saya ulangi, bacakan lagi ya. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan, gitu kan? Aku akan datang lagi menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus beringannya. Apabila aku datang akan terlihat, apabila aku berbicara akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, mengerti dan satu tujuan. Itulah yang disebut, saya bilang, kalau misalkan nih saya menjelaskan nih sesuatu, contohnya ya, kan ada yang bisa mengerti, yang belum bisa mengerti. Yang dibilang mereka yang mengerti dan satu tujuan, karena udah tahu, kalau yang mengerti pasti tahu tujuannya kemana gitu. Yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Nah, ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi memberi dengan wewangian. Nah, disebut wewangian di sini ya, kalau menggunakan imajinasi otomatis apa? Aroma kan, yang terimajinasikan kan aroma, wewangian, aroma. Tapi di dalam Uga Wangsit Siliwangi ini, wewangian itu bukan aroma, tetapi ibaratnya seperti ajakan-ajakan hal-hal yang positif, atau wejangan lah, wejangan, bisa dibilang wejangan gitu ya. Saya lanjut ya. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang digembalakannya? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting, daun kering, dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi ya. Nah, kan ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan. Ini kan menceritakan pesangon. Yang dimaksud tidak mengindahkan larangan itu apa? Itu kan yang dimaksud tidak mengindahkan larangan itu, kebanyakan kan sekarang ibaratnya pengetahuan kita tuh udah banyak yang terdoktrin gitu ya, terutama oleh agama begitu. Karena ketika kita terhubung dengan alam gaib juga kan, kalau yang belum sampai ke sana ibaratnya pengalamannya gitu ya, akan menganggap seseorang itu lain lah gitu ya. Jadi intinya mengindahkan larangan ini agama. Soalnya kalau ini ditelusuri lagi ceritanya, pasti ada yang bakalan kaget. Soalnya ternyata
penguasa buta tuh ini gitu ya. Cuman saya belum waktunya ngasih tahu tentang penguasa buta itu apa gitu ya. Nah kan kalau bocah Angon kan anak gembala di sini disebutkan kan pintu setinggi batu tertutupi pohon angguruk dan hanjuang yang rumahnya di Berit Lewi atau di di belakang sungai atau di ujung sungai. Itu kan udah saya jelaskan di konten sebelumnya tentang yang itu gitu ya, yaitu rumah itu wadah atau raga kita. Rumah itu raga kita, air itu untuk menyucikan jagat kecil yang saya bilang. Air itu untuk mencucikan. Terus pintu setinggi batu itu ibarat ketika kita ingin hijrah, banyak halangan, itu batunya. Terus pohon handelem dan hanjuang itu guru kalau menurut saya, karena ketika mencari rumahnya anak gembala atau bocah Angon ini dan disebutkan di sini rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Otomatis ketika kita mencari rumah, yang kita cari apa dulu? Patokannya rumah pohon handelem dan hanjuang. Berarti apa? Guru dulu. Dari guru kita akan tahu nih batu yang ibaratnya kita akan melawan halangan-halangan ketika kita akan ingin hijrah, seperti itu ya. Nah, saya lanjut lagi. Sampai sini kayaknya baru mulai sampai situ ya, begitu. Jadi saya ulangi lagi tentang dari yang pertama, yaitu yang semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menulis ini banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara. Seperti itu ya. Tadi saya udah bilang kan bahwa disebut yang hilang itu meninggalkan selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Nah itu kan nama, bukan bocah Angonnya, bukan Pajajarannya, yaitu hijrah. Itu nanti akan ketahuan dalam ini semua gitu ya. Bahkan ada jawaban di sini. Apa jawabannya? Prabu Siliwangi Sulimatobu akan ada jawabannya di sini. Itu saya bisa, insya Allah saya bisa menerangkan, cuman belum saatnya, belum boleh saya teruskan gitu. Hanya baru sampai segitu. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, kan udah tadi saya jelasin ya. Yaitu ini seperti gambaran pemuda berjanggut. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan gitu. Aku akan datang lagi menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus peringainya gitu ya.
apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangi. Begitu. Jadi yang disebut wewangian itu melangkah ke jalan yang benar, atau ibaratnya yang tadi saya bilang ajakan lah, atau kalau melalui seseorang itu ibaratnya seperti ajakan, seperti motivasi, seperti apa gitu ya. Nah itu agar kita tuh tidak down gitu ya. Itu sih hanya sekedar pengetahuan saya saja, jangan dipercaya gitu, namanya juga menelusuri gitu ya. Nah kan kalau yang anak gembala ini, yang rumahnya itu udah saya buatkan kontennya begitu ya. Mungkin cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, boleh melalui pesan suara via WhatsApp atau lewat komen juga boleh, tapi saya minta komennya yang membangun, ibaratnya membangun juga untuk diri saya, karena kita saling sama-sama belajar ya, sama-sama saling mencari kebenaran gitu ya. Nah saya hanya baru boleh membahas sampai sini gitu, untuk kelanjutannya ya Allah alam. Mungkin begini ya, ketika seseorang, contoh ya, seseorang yang menonton video ini percaya atau tidak, itu seseorang yang tergetarkan hatinya. Percaya atau tidak, itu seseorang yang tergetarkan hatinya gitu ya. Itu saja pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.